pendefinisian radikal itu tampaknya juga debatable gitu ya. Memang terlihat dari perspektif masing-masing kita. Kalau bagi orang filsafat ya, istilah radikal tuh bagus konotasinya gitu. Karena radikal itu kan berasal diambil dari kata bahasa Inggris radix ya, yang artinya akar. Jadi berpikir tuh harus sampai ke akarnya, tidak di permukaan saja, tetapi kita sampai benar-benar menyelami sampai ke akar-akarnya. Berpikir filsafat itu seperti itu. Jadi ada pertanyaan, bukan hanya kita menjawab pertanyaan itu, tetapi akan muncul kenapa pertanyaan itu seperti itu gitu. Apa latar belakang pertanyaan itu bisa muncul ya. Dan siapa yang bertanya itu gitu. Nah, tetapi kalau dalam hidup bernegara memang kita berbeda dalam menafsirkan kata radikal. Jadi kesan jadi lain, bahwa orang radikal itu adalah orang yang keras, sehingga tampak bahwa misalnya kalau ada tokoh atau siapalah ya, tokoh agama atau tokoh apapun itu, tokoh masyarakat yang bicara sedikit keras atau tegas gitu, itu malah disebut radikal. Makanya saya mengatakan, kalau ditanya menurut Bapak gimana, ya saya akan menjawab tergantung sudut pandangnya gitu. Kalau orang filsafat ya seperti itu, tapi kalau dalam hidup bernegara kita akan melihatnya dalam perspektif yang berbeda ternyata dalam memaknakan itu. Kemudian kalau kita misalnya bernegara seperti ini ya, ada sesuatu yang perlu kita pahami dalam kehidupan bernegara itu ya. Apa itu? Yaitu ada aturan bernegara ya. Dan kalau dalam melihatnya dalam perspektif etika itu juga tampak itu ya, bahwa ketika kita hidup bernegara ada rule of the game yang harus kita patuhi bersama ya. Betul kalau kita bicara bahwa negara kita bukan negara Islam ya, atau negara kita bukan negara agama gitu kan. Tetapi negara kita ini adalah negara yang berlandaskan hukum, yang spiritnya juga diambil dari agama ya. Bahwa negara kita ini misalnya Pancasila saja, itu kan jelas itu apa namanya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu sangat Islami itu ya. Bahkan dulu sebelum berubah seperti sila pertama sekarang, dulu di Piagam Jakarta kan tidak seperti itu bunyinya, lebih Islam lagi. Dan kewajiban menjalankan syariat ya, 7 kata itu ya bagi orang muslim. Yang coba muncul saat itu adalah kenegarawannya para tokoh-tokoh kita saat itu yang luar biasa. Nah, ini pertanyaan Anda tadi ini berkisar tentang ini ya, kalau saya mempetakannya itu ya. Kalau kita bicara tentang etika itu ya, kenapa kita misalnya ribut dengan persoalan itu? Karena memang itu memunculkan interpretasi menurut saya. Kalau misalnya etika dalam qualified-nya bicara tentang moral behavior atau tindakan moral, kita semua sepakat bahwa perbuatan baik itu begini loh, perbuatan buruk tuh begini loh, gitu kan. Nah, yang berbeda, nah ini yang menarik ini untuk tema kita yang bahas hari ini, social standard. Jadi social standard yang kita pakai itu berbeda. Jadi sudah saya singgung itu. Kalau kita bicara tentang pemaknaan radikal dalam bahasa filsafat, kamu harus berpikir radikal loh. Ya, sampai ke akar-akarnya. Itu oke, no problem. Dan memang harus begitu. Tetapi coba kalau kita ngomong dalam wilayah negara, saya sebagai misalnya ketua RT lah misalnya, atau ketua RW gitu ya, atau Pak Lurah,
Ayo kita berpikir radikal. Wah, itu bisa heboh itu. Bisa viral itu ya. Kenapa? Karena standar yang kita gunakan untuk melihat perspektifnya itu berbeda. Karena kalau kita bicara tentang itu, kita harus memahami kehidupan kita dalam Statutes of Legal Code itu, di mana undang-undang yang mengaturnya. Jadi Statutes of Legal Code itu adalah undang-undang. Dan undang-undang kita, nah ini ya, untuk menjawab ini, bukan berdasarkan syariat Islam. Gitu loh. Ya. Undang-undang kita bukan berdasarkan syariat Islam, tetapi undang-undang yang sudah disepakati, sudah dibuat secara bersama, walaupun nanti ada unsur-unsur Islam masuk, ya, unsur agama lain masuk, ada misalnya bisa, tetapi bukan syariat Islam ansih atau murni, pure dari bagi orang-orang tertentu ini yang dipaksa. Ada tindakan moral dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita menyikapi itu dengan sikap yang baik, dan bagaimana juga kita harus berpikir secara etis atas apa yang tindakan yang kita lakukan. Misalnya seperti ini ya, kalau menurut saya loh ya, kalau misalnya ada sebuah kubu yang berbeda dengan kubu yang lainnya, yang harus dilakukan itu kan, yang paling bagus itu kan dialog. Ya, ada kan dialog. Ada kan, kenapa begini, kita ingin mendengar dari sana, kami begini, kita ingin mendengar dari sisi lain gitu. Kan enak. Kemudian, bagaimana kita menyatukan persepsi? Ya. Persepsi kita, misalnya mengenai istilah radikal tadi itu, kita harus jelaskan ini radikal yang maksud ini bukan radikal dalam pengertian filsafat loh. Mestinya kan seperti itu. Jadi radikal itu adalah ini, saya kita tahu. Ya, dalam dialog itu. Makanya dalam Al-Quran bahasa syura bainahum itu, saya kira itu alternatif dalam kita hidup berpolitik, bernegara, harus kita lakukan. Jadi jangan secara sepihak. Ya. Jadi kalau politiknya itu politik merangkul, jangan politik menolak, ya. Kalau misalnya kalian punya teman pendiam, lalu kalian jauhi dia tidak akan pernah berteman dan kalian tidak akan berteman dengan dia. Tapi kalau ada orang pendiam, dia nggak mau berdekat dengan Anda, ya kita yang mendekati dia, gitu. Sehingga nanti akan ada communication, bukan discommunication, tapi itu adalah komunikasi. Kan begitu, karena tindakan moral kita berupaya melakukan, dia tidak bisa, dia tidak bisa mendekati saya, saya yang mendekati dia, kayak gitu. Saya yang ngalah, tidak apa-apa. Kalau dalam tindakan moral kan begitu. Untuk mencapai sebuah kebaikan itu, kadang kita harus mengalah, ya. Tapi kalau kita tidak, ini benar, saya harus lakukan ini, bagaimanapun caranya. Jangan lupa bahwa untuk melakukan niat yang baik, kita harus melakukan cara yang baik, ya. Niat kita baik, tetapi cara kita tidak baik, tidak akan nyambung. Saya nyuruh kalian misalnya, mahasiswa kalian banyak baca buku ya, baca buku-buku ini, lalu saking banyak saya baca buku, tolong resensi buku ini, ada 10 buku, besok kita diskusikan. Itu sama saja saya membuat kalian tuh bunuh diri, kan gitu. Buku 10 suruh kalian baca misalnya, terus kalian ambil kesimpulannya semua buku itu dalam waktu beberapa hari, kan tidak betul, ya. Tujuan saya kalian cerdas, tujuan saya bacaan kalian banyak, tetapi cara yang saya lakukan itu tidak edukatif di situ. Nah itu ya, menurut saya kalau kita melihatnya dalam etik qualified. Lalu kemudian ya, saya ingin mencoba melihatnya dalam hubungan antara isu etika sosial politik dalam masyarakat. Ya, ini saya mencoba melihat ini dalam kerangka bahwa isu-isu politik, ya, Anda bisa lihat lingkarannya ya, itu biasanya dalam bernegara, ya, dalam bernegara. Tetapi isu-isu politik dalam bernegara, misalnya soal undang-undang IKN misalnya, ibu kota negara itu kan menjadi isu publik di mana dia di awal atau dimulai tidak begitu saja, tapi ada yang kedua di bagian tengah itu isu sosial.
apalagi ada media sosial, itu kan menjadi konsumsi masyarakat kan, ya. Lalu ada yang menolak, ada pro dan kontra. Lalu awal lagi dari itu adalah isu etikanya. Nah, ini sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan etis, sehingga melihat antara isu etika, sosial dan politik dalam masyarakat itu kita harus melihatnya dalam perspektif objektif, komunikatif dan solutif tentunya. Makanya kalau etika itu tujuannya maslahat, ya, untuk kebaikan dalam tataran itu. Jadi kalau kita hidup bermoral, kita hidup beretika, hidup akan nyaman kok. Akan maslahah kehidupan kita. Kalau rule of the game itu kita atur, kita jalani dengan baik, aman kok negara ini, ya. Apalagi misalnya soal sandang, soal pangan, soal papan, kalau sudah tertanami, hidup itu akan nyaman, ya. Soal pendidikan, ekonomi, kebudayaan, kalau sudah tertata dengan baik, itu dengan sendirinya moral masyarakat itu baik. Bahwa etika dan problematika sosial sesungguhnya tindakan-tindakan buruk yang dilakukan itu dan menjadi problematika sosial, karena menurut saya tidak bisa dilepaskan dari sikap kita hidup bernegara. Nah, isu-isu itu banyak sesungguhnya ya. Kalau misalnya kita isu global itu yang strategis ya, itu bisa kita lihat misalnya tentang narkoba ya, tentang terorisme dan radikalisme yang tadi sudah kita singgung, kemudian tentang money laundering, cybercrime, hate speech, dan hoax. Isu-isu yang muncul ini sebenarnya isu global ini, dan kita berada dalam tatanan ini. Nah, kemudian juga masalah terorisme. Jadi kan ini isu-isu seksi ini sebenarnya selain radikal itu, ya. Dimana kalau kita melihat dalam perspektif etika dan problema sosial, memang ini muncul. Terorisme muncul itu adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang di atas ketidakberdayaannya. Yang bisa hanya dilakukan itu adalah teror. Itu dilakukan oleh orang-orang yang seperti di Palestina itu. Kenapa masyarakat Palestina itu melakukan teror terhadap orang Israel? Ya karena kalau perang, negara-negara sekitar mereka aja nggak dukung kok. Negara Arab ya, hanya sebagian kecil saja yang berani dukung. Hanya Iran saja yang berani lantang misalnya. Ya. Tetapi mereka ingin melawan, senjatanya nggak imbang sama Israel. Jadi kalau Anda tanya misalnya, wajar nggak teroris dilakukan oleh orang Palestina? Orang Palestina menjawab, wajar dong, kami bela diri. Namun cara yang bisa kami lakukan, no choice, tidak ada pilihan, hanya dengan teror. Nah misalnya kan bisa dengan perspektif seperti itu, walaupun itu tidak kita benarkan. Tapi kalau dari sudut pandang mereka akan mengatakan benar. Ini yang harus bisa kami lakukan, tidak ada yang lain. Nah, lalu kemudian kita juga melihat bahwa cybercrime juga seperti itu ya. Jadi kejahatan cyber. Coba Anda uang bisa dibobol ya melalui ya m-banking misalnya, sekarang kan lewat ATM misalnya, automatic teller machine ya. Begitu juga dengan hate speech ya, ujaran kebencian. Ini juga isu-isu global, ujaran kebencian. Seperti misalnya, saya juga melihat rasis bangsa Eropa itu. Mereka sampai mengatakan begini, kenapa orang Ukraina mudah diterima oleh orang Polandia, diterima orang Latvia, diterima oleh orang Jerman, ya, diterima orang Spanyol. Karena mereka itu menyebut mereka kan bukan Muslim, dia saudara kita. Tapi coba orang Afghanistan, coba orang Syria, orang Libya masuk ke Eropa, aduh, mereka sangat rasis sekali. Seperti di Prancis sekarang itu kan, itu orang berkerudung ya, sangat dibatasi oleh Macron gitu, ya. Kemudian suara azan itu dikendalikan gitu, bahkan diminta untuk tidak